Inilah daerah terkaya di Provinsi Sumatera Barat, yang nomor 1, pernah menjadi ibu kota Indonesia. Mari kita simak beberapa daerah terkaya di Provinsi Sumatera Barat berikut ini, dengan pendapatan per kapita, mencapai 74 juta rupiah per tahun. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, dan terletak di Pulau Sumatera, dengan Padang sebagai ibu bandarnya. Tinggi rendahnya tingkat perekonomian suatu daerah, dapat ditentukan dari pendapatan rata-rata, atau PDRB per kapita. Lalu, tahukah kalian daerah terkaya di Provinsi Sumatera Barat? Berikut ini, 5 daerah di Provinsi Sumatera Barat paling terkaya, yang kami kutip dari buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten atau Kota di Indonesia. 1. Kota Bukit Tinggi. Pendapatan rata-rata atau PDRB per kapita Kota Bukit Tinggi, per tahun 2021, mencapai Rp74.239.000, sehingga, untuk pendapatan rata-rata sebulannya, sebesar Rp6.186.583. Dengan perekonomian terbesar di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Sebagai enklave dari Kabupaten Agam, kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia, pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera, dan Provinsi Sumatera Tengah. Kota ini pada zaman kolonial Belanda, disebut dengan Fort de Kock, dan mendapat julukan sebagai Paris van Sumatera. Bukit Tinggi dikenal sebagai kota perjuangan bangsa, dan merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia, di antaranya adalah Muhammad Hatta, dan As-Saad, yang masing-masing merupakan proklamator dan pejabat Presiden Republik Indonesia. Kota Bukit Tinggi terletak pada rangkaian pegunungan Bukit Barisan, atau sekitar 90 km arah utara dari Kota Padang. Kota ini berada di tepi Ngarai Sianok, dan dikelilingi oleh 2 gunung, yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Luas Bukit Tinggi secara de jure adalah 145,29 km persegi, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 84, Tahun 1999. Namun, karena penolakan sebagian masyarakat Kabupaten Agam, luas wilayah secara de facto saat ini adalah 25,24 km persegi, yang menjadikan Bukit Tinggi sebagai salah satu kota dengan wilayah tersempit di Indonesia. Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. Pusat perdagangan utamanya terdapat di Pasar Ateh, Pasar Bawah, dan Pasar Al Kuning. Dari sektor perekonomian, Bukit Tinggi merupakan kota dengan PDRB terbesar di Sumatera Barat. Tempat wisata yang ramai dikunjungi adalah Jam Gadang, yaitu sebuah menara jam, yang terletak di jantung kota, sekaligus menjadi simbol bagi Bukit Tinggi. Dua. Kota Padang. Yang kedua ada Kota Padang, di mana pada tahun 2021, pendapatan rata-rata atau PDRB per kapita mencapai Rp71.355.000. Untuk pendapatan rata-rata setiap bulannya, yaitu Rp5.946.250. Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera, sekaligus ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini adalah pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Secara geografi, Padang dikelilingi perbukitan dengan luas wilayah 693,66 km persegi, lebih dari separuhnya berupa hutan lindung. Padang merupakan kota inti dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa. Saat ini, infrastruktur kota Padang telah dilengkapi oleh Bandar Udara Internasional Minangkabau, serta jalur kereta api, yang terhubung dengan kota lain di Sumatera Barat. Sentra perniagaan kota, berada di Pasar Raya Padang, dan didukung oleh sejumlah pusat perbelanjaan modern, serta 16 pasar tradisional.
Padang merupakan salah satu pusat pendidikan terkemuka di luar Pulau Jawa, ditopang dengan keberadaan puluhan perguruan tinggi, termasuk 3 universitas negeri, yaitu Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang dan Politeknik Negeri Padang. Sebagai kota seni dan budaya, Padang dikenal dengan legenda Malin Kundang dan novel Siti Nurbaya. Setiap tahunnya, berbagai festival diselenggarakan untuk menunjang sektor pariwisata. Di kalangan masyarakat Indonesia, nama kota ini umumnya diasosiasikan dengan etnis Minangkabau, serta masakan khasnya dikenal sebagai masakan Padang. Tiga, Kota Padang Panjang. Pada tahun 2021, pendapatan rata-rata atau PDRB per kapitanya sebesar Rp64.087.000. Oleh karena itu, untuk pendapatan rata-rata setiap bulannya, yaitu Rp5.340.583. Padang Panjang adalah salah satu kota, dengan luas wilayah terkecil, yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini memiliki julukan sebagai Mesir Van Andalas atau Egypt Van Andalas. Sementara wilayah administratif kota ini, dikelilingi oleh wilayah administratif Kabupaten Tanah Datar. Kota ini pernah menjadi pusat pemerintahan sementara Kota Padang, setelah Kota Padang dikuasai Belanda pada masa agresi militer Belanda, sekitar tahun 1947. Kota ini juga disebut Kota Dingin. Kota ini berada di daerah ketinggian, yang terletak antara 650 sampai 850 meter di atas permukaan laut, berada pada kawasan pegunungan yang berhawa sejuk, dengan curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata 3.295 mm per tahun. Di bagian utara dan agak ke barat berjejer 3 gunung, yaitu Gunung Marapi, Gunung Singgalang dan Gunung Tandika. Kota Padang Panjang termasuk kota yang biasa-biasa saja, tanpa memiliki potensi daerah yang signifikan. Namun dengan posisi strategis sebagai kota persinggahan, pemerintah Kota Padang Panjang menitik beratkan sektor perdagangan dan jasa dalam meningkatkan pendapatan per kapitanya. Kota ini juga terdapat kawasan rekreasi keluarga, yang dikenal dengan Mifan, yang terdiri dari taman air, dengan wahana kolam ombak, kolam arus, kolam renang khusus wanita, kolam renang khusus anak-anak, ember tumpah dan selidi tawar. Saat ini Pemkot Padang Panjang berencana untuk membangun kereta gantung dari kawasan Lembah Anai hingga ke lokasi Mifan, di kawasan Silaing Bawah. Empat, Kota Sawah Lunto. Kota Sawah Lunto memperoleh pendapatan rata-rata atau PDRB per kapita tahun 2021 sebesar Rp58.622.000. Dengan begitu, pendapatan rata-rata yang diperoleh setiap bulannya adalah Rp4.885.166. Kota yang terletak 95 km sebelah timur laut Kota Padang ini, dikelilingi oleh 3 kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Sijunjung. Kota Sawah Lunto memiliki luas 273,45 km persegi, yang terdiri dari 4 kecamatan. Pada masa pemerintah Hindia Belanda, Kota Sawah Lunto dikenal sebagai kota tambang batu bara. Kota ini sempat mati, setelah penambangan batu bara dihentikan. Saat ini Kota Sawah Lunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi-etnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Di kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat. Dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawah Lunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Mata pencarian penduduk sebagian besar ditopang oleh sektor pertambangan dan jasa. Selain itu, sektor lain seperti pertanian dan peternakan juga masih diminati masyarakat.
Bahkan beberapa kawasan sedang dikembangkan untuk menjadi daerah sentral industri kerajinan dan makanan kecil. Lima, Kota Solok. Terakhir ada Kota Solok, dengan pendapatan rata-rata atau PDRB per kapita tahun 2021, sebesar Rp57.096.000. Kemudian untuk pendapatan rata-rata setiap bulannya, mencapai Rp4.758.000. Kota Solok merupakan salah satu kota madya yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Lokasi Kota Solok sangat strategis, karena terletak pada persimpangan jalan antar provinsi dan antar kabupaten kota. Dari arah selatan merupakan jalur lintas dari Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi. Sebelumnya, Solok merupakan ibu kota dari Kabupaten Solok, dan sekarang menjadi enklave dari kabupaten tersebut. Mayoritas penduduk usia produktif, bekerja pada lapangan usaha perdagangan, dengan persentase kurang lebih 33%, lalu diikuti dengan usaha jasa-jasa 32%, dan lapangan usaha pertanian 16%. Mata pencaharian utama ini, sekaligus memperlihatkan kondisi penyerapan tenaga kerja Kota Solok, yang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa, dengan dukungan sektor pertanian, sebagai ciri masyarakat agraris. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor penggerak utama kegiatan perekonomian dan pembangunan di Kota Solok, yang perkembangannya hingga saat ini cukup menggembirakan. Hal ini didukung oleh letak Kota Solok yang strategis, karena berada di persimpangan jalur lalu lintas perekonomian Sumatera Barat, sehingga sektor ini dimungkinkan untuk dikembangkan sebagai sektor utama, penyumbang pendapatan asli daerah atau PAD. Itulah daerah-daerah terkaya di Provinsi Sumatera Barat, semoga bermanfaat.